Jangan lupa like dan subscribe dan share. Hai adik-adik, jumpa lagi bersama kami channel YouTube Playing Together. Ayo bermain dan belajar bersama kami. Wow, hari ini kita belajar membaca cerita lagi adik-adik. Siapa di sini yang masih antusias untuk membaca cerita? Oke, tapi jangan lupa like, subscribe, and share ya semua video kakak di channel YouTube ini Playing Together KS. Oke, tak menunggu lama kita mulai saja belajar membacanya. Let's go. Hari ini kita mau membaca tentang kancil. Di sini ada Kancil dan Pak Tani. Cerita ini berasal dari Jawa, Sunda. Suatu hari, Kancil berjalan jauh hingga ke pinggir hutan dan tanpa disadari telah memasuki ladang milik manusia. Ketika mengetahui bahwa ladang tersebut adalah ladang mentimun, Kancil pun dengan segera langsung memakannya. Sore hari, Pak Tani datang dan marah ketika mengetahui ladang mentimunnya berantakan. Keesokan harinya, Kancil datang kembali ke ladang untuk meminta maaf kepada Pak Tani. Namun, Kancil terjebak di dalam jebakan orang-orangan sawah yang dilumuri getah karet, mengira bahwa itu adalah Pak Tani. Pak Tani pun menangkap si Kancil dan mengurungnya di kandang ternak. Kancil dikurung di dalam sampai panen mentimun selesai. Kancil mencoba mencari cara keluar agar ia bisa segera bebas. Ia pun mempunyai ide ketika melihat anjing penjaga. Kancil berkata kepada anjing bahwa Pak Tani sedang mengadakan pesta dan di sana banyak daging panggang. Anjing pun merasa tergoda dan berpikir bahwa pesta tersebut nyata. Kancil mengatakan bahwa anjing bisa pergi ke pesta dengan masuk ke dalam kandang menggantikannya. Anjing milik Pak Tani pun kemudian membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Lalu anjing masuk ke dalam kandang. Kancil pun segera pergi dari kandang ternak Pak Tani dan meninggalkan anjing yang terjebak di dalam kandang. Lah, pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah mengambil apapun yang bukan milik kita tanpa izin terlebih dahulu ya adik-adik. Tidak boleh mencuri. Kita harus izin dulu karena itu bukan milik kita. Oke. Oke adik-adik, siapa yang mau cerita lagi? Oke, kita bacakan Kancil dan Buaya. Suatu hari yang terik, Kancil merasa haus dan kelaparan. Tubuhnya terasa lemah setelah seharian tak menemukan makanan. Hingga ia tiba di suatu sungai yang airnya cukup dalam dan cukup deras arusnya. Di seberang sungai ia melihat ada tanaman mentimun sedang berbuah. Ia ingin menyeberangi sungai untuk makan mentimun. Namun tiba-tiba datang seekor buaya yang langsung menghadang jalan Kancil untuk menyeberang sungai. Buaya ini sangat lapar dan berniat menjadikan Kancil sebagai mangsa. Kancil pun mundur sambil berpikir. Aha, Kancil pun mempunyai ide. Bagus, ia berkata kepada buaya kalau ia sedang lapar. Kancil ingin makan mentimun agar badannya besar dan bisa dimakan oleh si buaya dan teman-temannya. Untuk itu, ia meminta buaya memanggil teman-temannya agar bisa berbaris. Kancil pun lantas menginjak barisan buaya itu satu persatu sambil menghitungnya sampai ujung sungai. Kancil tiba di buaya terakhir lalu melompat ke seberang sungai. Ia meminta mereka untuk tetap di sungai. Kancil pun lalu memakan mentimun tersebut dengan tenang dan lahapnya tanpa khawatir akan dikejar buaya hingga sampai ke daratan.
Setelah ia merasa kenyang, ia segera berlari dengan cepat meninggalkan sungai dan para buaya tersebut. Buaya merasa marah setelah mengetahui ia tertipu oleh kancil. Kancil pun akhirnya selamat dan terhindar dari bahaya menjadi mangsa untuk para buaya. Wah, 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 si kancil ini cerdik sekali ya adik-adik. Oke, pesan moral dari cerita ini adalah setiap kali kita memiliki masalah, kita harus berpikir terlebih dahulu untuk menemukan solusi terbaik. Jadi jangan putus asa dahulu ya adik-adik. Setiap masalah pasti ada solusinya. Oke? Oke adik-adik, bagaimana cerita ini? Sungguh luar biasa bukan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ya semua video kakak di channel YouTube ini. Playing Together CS. Oke, thank you for watching and goodbye. We love you all.